Jadi Kang Gun teh sebagai kuncen Oxford, dia ketemu dengan banyak student di sini yang come and go, yang mana pada tahun 88 genep mah orang Indonesia sesuatu yang langka di Oxford. Sekarang mah alhamdulillah banyak ya Pak SBY. Pak SBY diteruskan sama Pak Jokowi, dan terima kasih nih pada Pak SBY dan Pak Jokowi. Nih, Pak SBY dan Pak Jokowi. Pak SBY dan Pak Jokowi. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Biasanya kan saya suka ngajakin teman-teman Indonesia yang di Inggris tuh lewat Zoom. Nah sekarang karena PSBB sudah ada pelonggaran, saya kedatangan tamu. Halo Kang Gun. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Kang Gun ini adalah orang Indonesia yang tinggal di Oxford sejak tahun Pokoknya di Inggris 96. Obrolan kali ini adalah saya mau ngajak ngobrol Kang Gun tentang komunitas orang Indonesia di Inggris, khususnya di Oxford. Banyak nggak orang Oxford orang Indonesia di Oxford? Alhamdulillah di Oxford orang Indonesia sekitar 32 orang lah. 30 orang atau 32 family? 32 orang itu family ya. Kalau student kan tidak termasuk gitu kan. Come and go gitunya. Ya, kadang-kadang ada yang 1 tahun, kadang-kadang ada yang 4 tahun. Yang dokter itu. Jadi ya. Kang Gun udah ketemu sama orang Indonesia yang kuliah di Oxford teh seberapa puluh ratus meureunnya? Ratusan. Okay. Oh iya, terima kasih juga loh PDP loh. Oh, LPDP mengucapkan terima kasih aja kepada LPDP. Karena saya kan udah lama tinggal di Inggris. Mahasiswa yang datang ke Inggris itu kan pada saat zaman Soeharto itu susahnya minta ampun kan. Ke sini tuh jarang. Setelah ada LPDP tuh dari mulai zamannya, terima kasih Pak Presiden SBY. Itu kan mulainya dari Pak SBY. Diteruskan sama Pak Jokowi, dan terima kasih nih pada Pak SBY dan Pak Jokowi. Pak SBY dan Pak Jokowi. Pak SBY dan Pak Jokowi. Karena dengan adanya LPDP sekarang mahasiswa di Oxford yang saya tahu gitu kan lebih meningkat lagi. Lebih banyak lagi. Either in the Brooks atau di Oxford University yang saya tahu gitu kan, karena saya tinggal di Oxford itu. Aduh, bangganya sebagai orang Indonesia. Dulu tuh bisa dihitung jari. Begitu LPDP mulai ini, wah ketemu Indonesia lagi, Mungkin juga karena gara-gara FB ya, Facebook itu kan. Gara-gara Facebook itu tahun 2005 kalau nggak salah ya, Facebook mulai ini tuh 2005 atau 2006. Jadi kita ada komunikasi, ada link, kita tahu ada mahasiswa yang kuliah di Oxford di sini ya, yang di Brooks gitu kan. Jadi akhirnya senang banget, betul. Sebelum ada Facebook dan sebelum banyak anak-anak LPDP yang kuliah di sini, si Gante ketemu orang Indonesia teh sesuatu yang langka. Ya nama di mana-mana orang Indonesia tehnya. Oh, di mana-mana. Banyak sekali. Itu karena alhamdulillah bisa. Jadi kan banyak yang di Oxford itu kan yang dari LPDP lah, dari Jardine Foundation lah, dari Chevening lah. Jadi Kang Gun teh sebagai kuncen Oxford, dia ketemu dengan banyak student di sini yang come and go, dan udah banyak lah pokok namanya yang mana pada tahun 88 genep mah orang Indonesia sesuatu yang langka di Oxford. Sekarang mah alhamdulillah banyak ya. Iya, mulai banyaknya itu sekitar tahun 2005, 2004 lah. Dari 2000-an lah, dari 2000-an itu mulai banyak tuh. Nah sekarang kontribusi apa Kang Gun sebagai orang Indonesia atau kuncen dalam menggerakkan, yuk kita bikin kegiatan ini, bikin kegiatan itu? Tahun 2013 ya, sebelum 2013 sih sebetulnya, tapi terlaksananya tahun 2013. Di Oxford itu ada yang namanya Cowley Road Festival. Cowley Road Festival itu juga yang sudah saya pernah upload, linknya di pojok kanan atas ada Pak Peter Smith yang main gamelan. Terus linknya di sini juga masih ada yang saya tongue twister sama Atan atau ex-presiden PPI Oxford. Lihat ya linknya. Lanjutkan Kang, awalnya kumaha eta teh orang Indonesia atau komunitas Indonesia bisa bergabung di Cowley Road Festival? Kita kolaborasi atau kerjasama sama PPI Oxford, sama KBRI, dan saya sendiri. Pada saat itu saya pribadi, saya merasa orang nggak mengenal Indonesia.
Orang nggak mengenal Indonesia, orang tahu nama rendang tapi nggak tahu dari mana. Jadi ada rasa ingin memperkenalkan Indonesia. Ingin memperkenalkan Indonesia, dan kebetulan we have an opportunity. Saat itu kita ditolong dengan pada saat itu Pak Landry sama Pak Fajar dari KBRI, dan saya dibantu juga, bukan dibantu, kita kerja sama tim sama PPI Oxford pada saat itu. Saya sebagai manajernya pada saat itu. Manajer komunitas Indonesia maksudnya? Iya, untuk Kauli Road. Untuk Kauli Road. Untuk Kauli Road Festival itu. Salah satu syaratnya kita harus membayar. Membayar itu ya pada saat itu saya pakai uang sendiri. Oh, oke. Pakai uang sendiri. Jadi untuk mendeklarasikan ini nih, kami mau ikutan juga, kami kelompok masyarakat Indonesia nih gitunya. Tapi untuk bisa ikut di acara tersebut harus jelas ada ART nah manajer nasaha acara nanaon gitunya. Betul. Jadi Kang Gun yang ngegagas itu awalnya sampai pakai biaya sendiri. Nah, jadi Kauli Road Festival ini adalah acara tahunan di Oxford, di mana semua komunitas yang ada di situ tuh hadir. Lebih dari 40 negara. Indonesia baru gabung tahun 2013 dan ini awal ceritanya. Lanjut Kang. Kalau nggak salah pada saat itu pendaftaran aja sekitar 700 sekian, 800 lah. 800 pound sterling. Oh, oke. Pada saat itu. Nah, kita bayar, maksudnya saya bayar. Karena belum ada ART nasaha, belum. Membiayai nasaha gitu. Karena yang saya butuhkan itu, yang saya mau itu pada saat itu pokoknya jadi aja dulu. Udah aja, Kang Gun yang bayar pakai duit sendiri. Iya, pakai duit ini sendiri. Komunitas kami. Iya. Jalan gitu kan. Jadi kita punya kode PIN-nya berapa segala macam gitu kan. Kita dikasih lokasinya di mana gitu kan. Untuk berapa meja dalam satu kios itu kan. Nah, udah gitu saya kalau kolaborasi sama KBRI. Tolong dibantu kami gitu kan. Jadi dia KBRI membantu kita dengan tenda-tenda. Saya minta flyer juga. Apa flyer apa gitu kan. Saya minta ke KBRI pada saat itu ke salah satu staf di KBRI tentang Indonesia, beasiswa Indonesia gitu kan. Pokoknya yang tentang Indonesia untuk gitu disebar-sebarin lah ya. Disebar-sebarkan gitu kan. Ada sekitar ratusan saya tuh punya flyernya pada saat itu. Sebelum itu kan harus kita mau menjual makanan nih. Nah, makanan pada waktu mau menjual makanan kita harus punya license. Oh iya, jadi pemirsa channel YouTube Rosimel ini di sini mah kalau ada eventnya harus punya license. Nah, Kang Gun dan teman-teman yang di Indonesia yang di Kauli Road Festival buka stand makanan Indonesia, tapi harus ada license. Ada license. Bingung atuh, saha ndak dagangnya? Saya punya license, tapi license-nya bukan untuk makanan. Oh, untuk minuman. Untuk minuman dan yang lainnya gitu kan. Nah, yang punya untuk makanan saya kan nggak tahu pada saat itu siapa gitu kan. Akhirnya dengan kerjasama dengan KBRI mencari. Kata saya tuh tolong dong siapa aja. Nah, pada saat itu Katie, halo Kakak Katie Pak. Katie dan Warung Windsor. Halo Kakak Akaya, satenya Kakak Akaya enak dan saya pernah liput juga untuk tayang di net dulu. Nah, lanjutkan. Iya. Akhirnya yang punya license itu satu Kak Akaya sama Katie Pat. Sama Katie Pat. Nah, itu kan kita udah tercover tuh, udah jalan. Saya kan udah nggak deg-degan lagi, karena kan mereka meriksa. Oh iya. Datang ke tempat. Nah, takutnya pas datang mana license-nya nggak boleh? Iya. Itu kan mulai acaranya dibuka itu sekitar jam 11 atau jam 12 siang kalau nggak salah ya. Jadi sekitar jam 9 itu, jam 9, jam 10 itu, saya bawa teman geng saya gitu kan. Geng saya. Geng dalam tanda kutip? Geng dalam kutip, teman dekat. Semuanya itu apa? Orang-orang lokal? Orang-orang lokal. Orang bule lah maksudnya. Orang bule, ya gitu kan. Jadi teman-teman sebagian staf saya juga sih sebetulnya. Dikaryakan. Ayo gitu kan. Untuk ngasih flyer itu ke customer. Lucunya flyernya tuh tentang Indonesia anu ngabagikan tuh orang bule nya. Iya. Oke, terus. Nah, kenapa saya pakai bule? Nggak pakai orang Indonesia? Karena kan biar menarik gitu kan, biar menarik bahwa ada orang bule juga yang tahu tentang Indonesia. Oh, gitu. Jadi strategi bisnis. Jadi dibagiin sama bule teh karena untuk menarik gitu ya. Iya, kan dia dari teman-temannya langsung gitu. Oh iya gitu kan. Nah, terus itu 2013 tehnya? 2013 itu sekitar 6 orang saya tuh pakai, 6 atau 7 orang. Acaranya sukses? Sukses. Jadi yang dikenal. waktu itu yang buka stand makanan Indonesia siapa aja?
pada saat itu Ramona. Oh, Ramona, halo Kak Ramona, linknya ada di pojok kanan atas. Saya udah pernah ngewawancara Kak Ramona juga ya, dia orang Ellsbury. Iya, Dulu kesini juga, itu mah panjang cerita ya udah. Bu Yani. Bu Yani, halo Bu Yani, onde-ondenya enak. Iya, Bu Yani, terus Katie, terus lagi Warren Windsor gitu kan. Sukses aja. Nah, jadi sukses. Itu adalah salah satu bentuk kontribusi Kanggun dan yang menggerakkan sehingga orang-orang Indonesia di Oxford unjuk gigi bahwa ini kami nih ada nih orang Indonesia di Oxford dalam berkegiatan. Jadi mengenalkan Indonesia dengan caranya begitu. Iya, betul. Nah, jadi gitulah ya. Jadi awal mulanya kontingen atau grup Indonesia bisa partisipasi di acara Cowley Road Festival. Nah, ada upaya apa lagi Kang dalam memperkenalkan Indonesia? Atau bikin komunitas naon deui? Kan saya kerja di Oxford University. Saya sebagai staff ya, bukan sebagai student. Saya lihat ada opportunity yang bisa membantu masyarakat kita, either masyarakat Indonesia atau mahasiswa Indonesia. Pada saat itu ide muncul saya kalau misalnya Pak Topani menonton ini. Pak Topani itu sebagai? Pak Topani itu orang Indonesia. Oh, yang tinggal di Oxford. Oke. Ya, salam kenal Pak Topani. Saya berbicara dengan Pak Topani. Ide-ide gitu kan, muncullah Oxon pada saat itu kita untuk membentuk organisasi komunitas. Okay. Tahun berapa itu? 2012-an lah, 2012. Okay. Nah, Oxonis ini dibentuk untuk apa? Nah, ini kan dibentuk untuk mempermudah kalau kita misalnya bikin acara-acara, kita bisa menggunakan fasilitas dari university. Oh. Nggak bayar. Oh gitu, jadi Oxford University itu punya banyak hall yang biasanya digunakan untuk acara-acara. Nah, kalau kita punya satu organisasi, kita bisa pakai itu salah satunya. Salah satunya saya pernah beberapa kali ke Jesus College, ada hallnya yang di atas tuh. Iya. Yang masuk dulu ke gang, ada beberapa kali kegiatan di situ. Nah, salah satunya menggunakan fasilitas itu kali ya. Betul. Jadi dengan organisasi ini kita diakui istilahnya. Ada orang Indonesia, mahasiswa Indonesia atau masyarakat Indonesia katakanlah. Nah, pada saat itu kita bikin dengan segala macam ADART-nya. Saya kurang mengerti, cuman kita punya student. Jadi student yang bergerak tuh. Akhirnya kita diganti dari Oxon menjadi Oxonis gitu kan. Nggak tahu kenapa, tapi diganti dengan Oxonis. Nah, salah satu syarat itu harus ada senior officer member. Dan untuk menjadi manajernya itu harus senior officer member. Dan kebetulan saya senior officer non akademik. Saya cantumkan nama saya di sana. Cantumkan wakilnya siapa, atau segala treasury-nya siapa gitu kan, kita lampirkan, ternyata ditolak. Oh, karena? Alasannya karena saya bukan dosen. Oh, jadi non akademis. Jadi pemirsa channel YouTube Rosmila ini, Kanggun ini kerja di Oxford University tapi non akademis. Ya, nah udah gitu kita ada salah satu warga Amerika kalau nggak salah pada saat itu yang bisa bahasa Indonesia, yang juga pernah tinggal di Sumatera. Akhirnya ketua PPI Oxford melobi ke Pak itu, akhirnya dia mau. Akhirnya dia mau dan terbentuklah itu kan. Oxonis itu terbentuklah Oxonis itu gitu kan, dan cikal bakalnya itu pada saat itu saya sama Pak Topani dibantu dengan student-student. Nah, jadi ini udah jalan aja. Sekarang udah running itu, memfasilitasi kalau misalnya ada kegiatan apa-apa anak PPI, sewa gedung dan lain sebagainya. Jadi salah satunya. Ada kontribusi lainnya nggak untuk Indonesia? Itu lagi rame-ramenya Ciliwung, kunaon? Sungai Ciliwung yang kotor pisan. Butakna. Iya, sedunia kan? Sedunia. Nah, pada saat itu kan saya orangnya suka workaholic. Jadi saya tuh ditawarin. Karena kan kita udah punya networking tuh. Dihubungi sama salah satu dari channel 4. Channel 4 itu adalah channel TV di Inggris, channel 4. Ya. Untuk mentranslate video dokumentari tentang Sungai Ciliwung. Oh, oke. Jadi yang take video dokumentari nama orang channel 4. Oh, channel 4. Channel 4. Terus udah jadi ini videonya. Dia nyari-nyari kira-kira bisa menerjemahkan film dokumenter ini. Iya, betul.
saya telepon, saya orang Indonesia, saya kerja di sini, nama saya ini, saya kirimkan CV, udah gitu sehari kemudian saya ditelepon. Nah prosesnya London kan? Enggak, di sini di Oxford. Di Oxford. Udah gitu kita datang, dia kasih bahan sama produsernya, sama yang reporternya juga. Kita ngobrol gimana caranya. Jadi saya berbicara sebetulnya udah pakai penterjemah dari Indonesia, tapi itu kan masih dalam gaya Indonesia, bukan gaya Inggris. Itu on frame berartinya. Iya betul. On the cam-nya itu bukan di. Nah Kanggun lebih ke untuk narasi. Nanti begitu dia ngomong nanti ada narasi jalan, konteks betul, gitu. Narasi konteksnya gitu kan, konteks gimana anak berbicara dengan bapak atau salah satu dari kedokteran Unpad pada saat itu yang tes airnya. Nah akhirnya Kanggun jadi penerjemah untuk film dokumenter itu lah pokoknya namanya. The Dirtiest River in the World, Channel 4, nama itunya Unreported World kalau nggak salah. Nah itu udah gitu tahun kemudiannya saya ditelepon lagi. Itu karena udah ada link, udah ada networking, telepon lagi Suku Bajo. Oh, untuk menerjemahkan film dokumenter juga. Dokumenter Suku Bajo. Suku Bajo itu kan. Terus? Jadi ya itu. Jadi ada lagi yang di Semarang lagi. Di Semarang tentang rokok, tapi itu nggak booming. Yang boomingnya Suku Bajo sama. Oke, menarik juga ya Kang Gun, cerita-cerita sama Kang Gun. Dari obrolan yang tadi singkat itu, apa sih yang mau digarisbawahi Kang? Yang mau digarisbawahi, istilahnya kita jangan hanya kita harus menjemput bola tuh. Iya, opportunity itu. Jadi yang mudah-mudahan ya dengan melihat channelnya YouTube Rosi Mayangani terbuka kesempatan naon we gitunya. Aya naon we jadi student, aya kesempatan jadi cleaner ambil we. Kayak Omi ada kesempatan jualan Brompton, sekarang dia jadi jutawan. Betul. Ratusan juta cuma off the record gimana. Oke, anyway. Pasti itu. Hatur nuhun pisan atuh ya obrol-obrol singkat ini. Semoga membawa manfaat untuk pemirsa channel YouTube Rosi Mayangani. Amin. Jangan lupa tonton. Sip. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya bakal obrol-obrol lagi bersama diaspora Indonesia baik di Inggris maupun di luar negeri lainnya. Bye-bye, terima kasih.